tolong mari, bos. Mau dimasukkan ke dia nih besok. Sampai ke si Hasbi. Yang meninggal di Antek ini. Ya. Di Antek Hasbi. Nah, Inilah bapaknya. waktu masih kecil-kecil dulu. Hah? Wajah Iya. kayak Majid masih ingat tadi? Iya. Wajahnya kan. Ya, wajahnya masih ingat. Ini kan masih muda, waktu Iya. itu kan udah agak gemuk. Iya. Ah. Nah, inilah bapaknya. Ah. Kakek kami. Ini siapa Om? Ini Tengku dari Samalanga. Saudara dari Samalanga. Maka kita asalkan di sana. Dan dia nggak dapat untuk ketua Basyah itu nggak dapat. Tak ada yang pernah asal. Nggak pernah. Kebetulan kan jadi sekolahnya di Pencan Wilayah, Om. S2 S3 di situ. Ya, Jadi cerita pemekaran itu Dandi pasti sepakat kalau tujuannya memang kita mau memajukan daerah kita. Jangan karena kepentingan elit beberapa orang hanya untuk cari jabatan. Contoh dengan ada kabupaten baru, ada jabatan bupati di situ, ada jabatan DPR di situ, ada jabatan sekda, ada jabatan dinas segala macam. Jangan karena itu rotasinya. Ini wartawan semua ini wartawan. Wartawan 100 suara dari saya. Saya bilang juga. 100 suara dari saya untuk Firman Dandi. Aku nggak ada yang ngalah. Kalau udah A. Satu. Asal nggak mau ada dusta di antara kita. Nah, itu kalau aku. Pak, kalian juga bilang. 100 suara kan banyak udah. Ya. Enggak ada. Tadi kan 5 suara boleh. Nggak masalah. Oke, aku 5 suara. A1. A1. Tarigan untuk Bupati Dandi Aceh Timur 5 suara. Jadi kita Bertanda kumpul tangan semua. tarigan. Ini saudara kita semua kan? Ya, misalkan. Betul. 5 suara. Coba yang lain. Kalikan 1000 ya? Jibur berapa suara? Jibur 2 ya. Cuman aku kenal nama tapi baru ini jumpa. Ini aja nih. Kapan ke rumah? Kapan ke rumah Hedi? Tapi walaupun nggak jumpa, tapi itu hubungan hatinya ada, gitu. Karena Ada. orang lain, kan gitu. Maka bilang Firman Dandi yang mana Firman Dandi? Cerita dede Di sinilah duduk ya, kan? Oh, yang lain di situ. Belakang itu. Jadi lahirnya pun abang tahu di mana? Tahu lah. Makanya udah aku bilang 100 suara A1 nih. Ini aku bisa tunjuk jadi bupati ini nggak berani lagi. Sama kayak si Adan. Karena boleh tunjuk-tunjuk. Sama kayak si Adan. Nah, ya kan kemarin tunjuk-tunjuk jadi bupati ya. Kalau masih ada putra pribumi di sini, apa kita pilih yang lain? Itu ceritanya. Ini kerja kita. Kerja nih. Kerja. Ini juga bos kita ini kerja sama Pak Bos. Gimana? Kami siap kerja. Mobil untuk driver udah ada. Plan minimal namanya. Untuk pengembangan Aceh Timur ini ke depan itu kita harus bangun berbasis kawasan. Untuk di Perla ini salah satunya kawasan wisata religius Bandar Khalifah itu. Sebagai lokasi berdirinya kerajaan Islam pertama Asia Tenggara. Itu wajib kita bangun tuh. Wajib kita bangun. Bukit Pala juga wajib kok bangun. Oh, itu Bukit Pala jangan apa banyak lagi. Dia Capek aku nih Bukit Pala. Kalau- Ini aduh mau udah berapa? dia poinnya itu nggak payah dibilang. Nggak, bupati itu nggak mungkin bikin Bukit Pala aja. Tapi Bukit Pala itu ada di hati Iya, tenang tuh. berapa udah mau- Besok sudah tambah. Dan dia targetnya nanti, insya Allah kalau terpilih, itu Sabtu Minggu dokter spesialis juga harus standby. Logika mana mungkin coba orang sakit pergi nunggu. Ya, kita perlu penanganan tapi suruh tunggu ke Senin. Bisa nabati. Iya. Insya Allah berkenang memang posisinya dia akhirnya bersimpati kan. Semalam pertemuan di Sungai Raya. Tadi malam tuh pertemuan di Sungai Raya. Lagi ngobrol, yang undang di rumah kecil lama tuh. Kecil sebelumnya ngobrol tuh kumpul. Lagi ngobrol tuh mati lampu. Tapi ibu juga semua. Nggak ada yang bergerak sah. Insya Allah. Nggak ada yang pulang. Sampai selesai. Jadi di banyak tempat itu memang dengan kita datang pola seperti ini
itu dia respectnya lebih keluargaan. Karena dia bilang belum pernah ada calon bupati yang kayak gini gitu. Nah, biasanya kan cuma buat pertemuan besar, undang, ya kan, pulang kasih uang transport, tapi bicara satu arah kan, bicara satu arah aja. Kalau ini kan nggak, kita dialog. Ya, dari awal kita udah bilang, ini saya PNS, saya mantan birokrat PNS yang hijrah nih, keluar dari PNS. Saya tinggalkan PNS, saya mau maju secara politik, membangun Aceh Timur. Abati itu ketua MPU, ya kan, ketua ulama, pimpinan daya. Juga uangnya uang pribadi, nggak ada uang kayak lain misalnya Tuki segala macam itu enggak. Kami apa adanya nih jalan. Nah, untuk ketemu ngumpul gitu kita nggak kasih transport juga. Kita nggak bisa kasih transport. Tapi hadir dia, hadir, yang diundang tuh hadir. Dan dimanapun titik yang kita pergi, udah kita keliling semua nih saya. Ada keliling semua nih. Walaupun secara kecamatan dan semua itu dikampungan belum. Nah, yang udah kita pergi itu semuanya insya Allah responnya positif. Cuman kami gini perginya 2 mobil aja, nggak ada balon mobil. Jadi nggak orang nggak terbaca gitu. Orang nggak terbaca. Dan yang pasti kan secara pemetaan, insya Allah nih yakin kita akan berhasil, kita akan menang. Amin. Potensinya gini, ini kan 4 kandidat nih, 4 kandidat, 3 kan dari rumpun yang sama tuh. Kita yang berbeda satu. Kita birokrat, nasionalis, ya kan, akademisi, terus didampingi oleh ulama langsung bersama, ya, bukan ulama kecil-kecil, ketua MPU, ya. Itu satu poin. Poin kedua, ini kan pemilih cerdas Aceh Timur itu dari 298.000 DPT. Boleh nggak kita bilang 30% itu pemilih cerdas? Ya. Ada nggak tuh? Ada Om. Ada. Ya kan Bang, yakin nggak ada 30%? Ada. 70% yang bawah kita bilang. Ya, 70% yang bawah di kampung-kampung apa semua. Nah, kira-kira pemilih cerdas yang 30% itu dari 4 kandidat itu, yang mana dia pilih? Nomor 4. Nomor 4. Yang berpikir, yang menganalisa, yang mau Aceh Timur lebih baik, pasti dia pilih nomor 4. 30% dari 298.000 itu 89.000 suara. Dengan kata lain, dengan gaya kita seperti ini, dengan cara gerak kita sederhana seperti ini, dengan pendekatan kekeluargaan, kita berarti udah punya modal 89.000 suara. Untuk menang, untuk terpilih, kita hanya butuh 40% suara. 40% itu sekitar 100-an ribu. Berarti dari 89.000 modal tadi kita perlu cari hanya 10 ribuan lagi. Berarti 30% tadi satu orang pemilih cerdas, dia nggak perlu nyari 2 orang, cukup 1 aja. Karena kan kalau sisa 10.000 tadi kan sepertiga lagi. 0,3 bukan sepertiga, 0,3. Nggak sampai 1 orang pun harus dia cari. Nah tapi kan kita bilang lah 1 orang cari 2 orang. Kak Remon bilang 100 orang lagi, Kak Tarigan bilang 5. Ini 1 orang kita cari cari 2 aja. 2 aja. Cari 2. Insya Allah udah menang kita. Ya, kita bikin multi level aja. Iya. Bikin multi level aja. Makanya yang kita perlu panggil tokoh-tokoh. Kalau tokoh-tokoh itu kan tahu deh cara narik perhatian ataupun narik simpati dari masyarakat yang lain. Dapat 40%, mudah-mudahan Allah izinkan, udah menang kita. Karena apa? Yang 70% suara tadi itu dibagi 3 dia. Bagi 3 dia. Itu dia poinnya. Makanya saya bilang nggak ada pengaruh dengan insya Allah ya, mudah-mudahan Allah izinkan, nggak ada pengaruh dengan baliho kita sikit, spanduk kita sikit, ya, mobil kita nggak balut. Itu spanduk baliho kenapa sikit? Itu kemampuan terbatas dari saya dengan Abati. 50% yang terpasang ini, itu cuma 50% dari kami. 50% dari semua masyarakat tuh. Itu di banyak tempat, masyarakat dia udah tahu dia keadaan kami. Dia cuma minta desainnya supaya seragam semua. Minta desainnya kita kirim, dia cetak sendiri, dia pasang sendiri, nggak ada dia minta sama kami. Dan itu baru sejarahnya Aceh Timur kali ini seperti itu. Biasanya Om kan semua disuplai oleh kandidat kan? Iya. Kali ini nggak. Di paslon 04 50% dari semua masyarakat tuh. Tinggal hari ini PR kita memang ada di kampung-kampung itu yang belum kenal sama kita memang. Nah itu dia. Itu PR kita. Yang toh. Yang toh, yang mana Karena orang? itu dia itu. Ya Remon barusan masuk. Iya. Yang mana orangnya? Iya. Kan Pak Remon tanya yang mana orang? Yang mana Udah orang? herannya Pak Remon kan uang Aceh Timur berapa lama katanya dipegang, tapi kok bisa ya? Saya 21 tahun di pemerintahan. Saya sekretaris tim anggaran. Urusan saya tuh bagi-bagi proyeknya.
Ya. Boleh tanya Abang Ham, siapapun anggota dewan yang pernah kerja sama. Tapi insya Allah saya bisa tahan, ya. Saya nggak main proyek. Logikanya kalau saya di situ, saya minta sama bupati dikasih nggak? Dikasih Oh, dah. dikasih lah. Pasti kan? Uang. Tapi itu yang insya Allah ya, bukan mau sok-sok baik atau apa. Itu yang saya coba jaga. Karena saya punya cita-cita besar ke depan. Dengan begitu, dewan juga dia respect, saya hormat. Karena dia tahu kita pengelola, kita nggak bermain. Sangat dihargai. Jadi selama saya bekerja ya, inilah rezeki saya. Apa yang udah saya kerjain inilah uang pribadi semuanya. Abadi ada sumbangan juga. Inilah yang kami kerjain. Makanya saya harapin kan, kalau berkenan, kalau sepakat dengan memang cita-cita kita mau merubah Jatimur, membuat Jatimur lebih baik, ayo sama-sama. Sapu pakat, ya kan? Kerja kita tuh nggak usah susah. Ubena kemudahan, ubena wate, ubena kesempatan. Yang ada uang sumbang uang, yang ada tenaga sumbang tenaga, yang ada kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, mempengaruhi orang lain. Itu aja kerja kita. Sekarang posisinya mohon dukungan, saya butuh dukungan. Ya, saya butuh doa dari keluarga besar semuanya. Saya butuh dukungan, saya butuh doa. Ayo sama-sama kita. Ya sama-sama kita berjuang. Ya, untuk kampung kita, untuk Aceh Timur. Alur 2. Kasus alur 2. Ya. Apapun itu, siapapun itu. Ingat kelahirannya. Ya. Hah? Insya Allah. Sejahterakan nih Bukit Pala nih. Bukan Bukit Pala ya? Yang Aceh Timur. intinya Oh, kan iya. bilang. Ya. Kalau Bukit Pala kan Kalau semua memang mengatakan Aceh Timur. Rumah Aceh Timur, gadang Aceh ya. Timur. Rumah gadang di sini. Ah, Rumah gadang. ya. Ah gitu. Ya. Aceh Timur gitu. Ah gitu juga macam saya Aceh Timur juga. Ini kan Aceh Timur juga, tapi lebih firm kan ke sana. Nah, Ya, gitu. Oh iya, santai. Ah, Pokoknya hari Jumat nanti tampil dulu. Ya. tuh. Ya. Insya Allah. Malam Sabtu Kita kemarin. kan penasaran. Malam siapa, Sabtu ya. mana orangnya? Saya baru teringat, saya lahir malam Sabtu juga. Ini di Ratu Panjang, lahir malam Sabtu juga. Dan saya teringat kali gini. Waktu itu yang undangan Kampung Tempel tuh. Ah, ya, Nah, Kampung Tempel itu kan belum pendaftaran, belum apa-apa tuh. Ya. Tapi kan itu kan kawan ayah semua tuh. Ya kan, Ya, ya. Hah? ya. Orang Balipan tuh. Yang itu kan ngumpul tuh semua tuh orang Kesasa Merah. Iya. Jadi kan Orang bengkel semua tuh. itu waktu itu saya memang nangis saya memang. Ya, waktu kan kasih kesempatan untuk pidato Ya. tuh. Itu kesempatan pertama saya bicara di depan publik itu untuk saya rencana maju jadi bupati. Belum pernah saya bicara di depan publik sebelum itu. Dan itu di depan kawan-kawan ayah, Ya, di depan kawan-kawan mama kan. Berarti nggak langsung seperti saya minta izin sama orang tua tuh. Iya. Ya. Masuk Bang Ayu ya semua. Ingat waktu ya? Iya. Iya, Pak. Siapa yang bisa set itu? Nggak ada. Itu kan bukan kebetulan tuh. Orang-orang dari Langsa, Ciprat, CM datang kemarin. Ini kan dari Bapak Leban tuh. Iya. Saya sering ini dalam perjalanan urusan bupati ini, itu banyak yang saya alami yang memang hal-hal yang luar biasa yang bukan kebetulan, yang bukan dari saya gitu. Gak bisa saya set tuh, tercipta gitu aja. Dan untuk ngambil keputusan ini, saya 2 tahun ini untuk saya istiqarah, Pak. Iya, kita ngomong juga kan. Saya istiqarah, Pak. Jadi gini, saya jagakan gini. Saya masih muda. Saya pensiun itu masih 15 tahun lagi kalau saya di PNS. Udah. Secara karir di pemerintahan saya bagus. Ya, banyak kawan-kawan yang bilang kalau Dandi bertahan sekda dia. Ya, karena pengalaman kerja saya dengan kinerja saya. Tapi karena ini hasil sebuah proses istiqarah, saya belajar, saya simak perjalanan hidup saya, kenapa saya harus di keuangan, kenapa saya harus di KONI, kenapa saya kuliah di perencanaan wilayah. Itu di perencanaan wilayah saya kuliah itu, Om. Itu gubernur Sumatera Utara 2 orang di situ. Waktu S3, waktu S2-nya bupati-bupati Sumatera Utara di situ dia kuliah. Jadi kita belajar ilmu bagaimana membangun sebuah wilayah. Ya, punya kawan-kawan di pusat, ya kan, di kementerian segala macam. Akhirnya saya semuanya apa nih? Kenapa mesti gini gitu? Akhirnya ada keinginan itu, saya uji supaya nggak ini mohon maaf saya bilang, lillahi ta'ala saya bilang, supaya nggak ini karena nafsu. Saya uji, Pak. Saya uji 2 tahun saya uji, Pak. Saya uji, saya istiqarah sampai kepada sebuah kesimpulan, oh ya, ini langkah hidup saya, perjalanan hidup saya memang saya harus ambil. Udah, kuat saya, bulat tekad saya. Nggak mudah ini. Anak-anak masih kecil-kecil. Saya yakinkan istri aja, Om. Saya yakinkan istri saya itu setahun, Om. Nggak gampang. Dan hari ini saya hijrah.
saya tinggalkan, saya maju ke jalur politik. Dan makanya saya pikir ini perjuangan kita bersama lah. Apapun yang bisa kita kontribusikan, kita kontribusikan. Kembali, ubena kemudahan, ubena waktu, ubena kesempatan, apapun yang kita bisa. Ya kan? Yang paling kecil itu paling nggak kita duduk di rumah setengah jam yang kita bilang 1 hari. Kita teleponin keluarga-keluarga kita kasih tahu, kita share mobil saya misalnya. Itu pun udah luar biasa kan. Mungkin orang-orang di lapangan atau di masyarakat bawah itu nggak kenal langsung saya, tapi karena keluarga yang kenalin, meyakinkan itu cucok, masyarakat segala macam, pasti orang simpati dia. Nah itu yang menjadi keyakinan saya. Ya, saya aja tuh simpati. Karena di Mana dia? gitu Kemarin pasar. abang yang berada orang Ah. waktu dikasih tahu nanti kejut orang itu. Ya. Oh tuh. Ya. Jadi ya itu posisinya kan. Alhamdulillah nih malam ini kita ketemu. Masih banyak semuanya. Mudah-mudahan jadi amal ibadah kita lah. Itu memang tujuan kita bersama. Ya. Karena kalau ikatan keluarga yang bergerak kan beda dia, Pak kan? Beda dia. Tadi sore pertemuan dengan pengurus P3 Aceh Timur. Begitu juga. Pertamanya slow-slow semua kan, slow-slow. Setelah kita ngobrol, kita bicara hati ke hati, terus kita buka dialog, dia mau tanya program apa segala macam, sudah kita jelasin. Nah, semua habis itu respect, semangat ya. Pulang, selesai itu minta foto-foto semua, bergeraklah insya Allah. Ya, oke. Jadi, kasih ya. Ujang, ya. Oh ya. Jata bersanut Aceh Timur bermesanut tajuk tanpa pemimpin baurung je. Pilih Bang Firman dan dengan Abadi Aramia, Bupati Aceh Timur Cip Nyan yang